di Sistem Informasi Semesta. Baiklah, di sini saya akan melakukan bersimulasi seminar proposal yang berjudul Sistem Informasi Pengajuan Judul Skripsi Fakultas Ilmu Komputer pada Universitas Darmas Indonesia. Bab 1, pendahuluan 1.1, latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat seperti saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bidang yang turut merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi ini adalah bidang ilmu komputer. Fakultas Ilmu Komputer sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang teknologi informasi tentu harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Dalam konteks ini, pengajuan judul skripsi berbasis web menjadi topik yang relevan untuk diteliti. Dengan adanya kemajuan teknologi web yang semakin pesat, penggunaan web dalam berbagai aspek kehidupan telah menjadi hal yang umum. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi berbasis web, terutama dalam hal pengajuan judul skripsi di Fakultas Ilmu Komputer. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah proses pengajuan judul skripsi yang masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan mengisi formulir secara manual dan mengumpulkan berkas-berkas terkait secara fisik. Hal ini tentu memakan waktu dan tenaga yang tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengajuan judul skripsi berbasis web yang dapat mempermudah proses pengajuan judul skripsi bagi mahasiswa dan dosen pembimbing. Peran sistem informasi dalam majunya suatu universitas sangat berpengaruh dengan suatu sistem informasi berjalan dengan baik. Maka suatu universitas akan mendapatkan keunggulan dalam menjalankan aktivitas dan membuat universitas lebih baik dalam bersaing. Sistem informasi juga diharapkan dapat memberi kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Dilansir dari Nasir M.N. Kurniawan K. 2015. Universitas Darmas Indonesia sendiri adalah salah satu universitas swasta yang cukup menjadi favorit di kota Darmas Raya. Mengingat pentingnya proses pengajuan skripsi pada suatu universitas atau perguruan tinggi, maka dari itu dibutuhkanlah suatu sistem yang dapat memproses aktivitas pengajuan skripsi baik untuk mahasiswa bagian akademik maupun kaprodi, di mana semua proses yang ada akan diakses melalui website dan disimpan dalam database, sehingga dibutuhkan suatu sistem untuk pengajuan judul skripsi yang akan bekerja melalui sistem dan diakses melalui website yang akan membantu mengatur jalannya skripsi di Universitas Darmas Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Komputer. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah membangun sistem informasi pengajuan judul skripsi Fakultas Ilmu Komputer berbasis web pada Universitas Darmas Indonesia. 1.3 Batasan masalah. Batasan masalah yang diterapkan supaya permasalahan tidak meluas dan lebih terarah. Maka dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang ada, yaitu 1. Sistem yang dibangun hanya terfokus pada pendidikan Fakultas Ilmu Komputer. 2. Sistem yang akan dibangun menampilkan data mahasiswa dan dosen, data skripsi dan jadwal ujian. 3. Dalam sistem ini nantinya tidak ada fitur bimbingan secara online. 1.4 Tujuan dan manfaat. 1.4.1 Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah membangun sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan framework CI dan manajemen database dengan MySQL untuk pengajuan judul tugas akhir berbasis web pada Universitas Darmas Indonesia.
serta mengimplementasikan sistem baru dan proses pengajuan tugas akhir pada Universitas Darmas Indonesia berbasis web. 1.4.2 Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mempermudah proses pengajuan skripsi pada Universitas Darmas Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Komputer, agar proses yang dilakukan lebih efisien dan meminimalisir kesalahan serta mempermudah proses bisnis. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Sistem informasi. Menurut Sutabri 2012, sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang ada dalam suatu organisasi yang menghubungkan organisasi untuk mengolah dan transaksi harian organisasi, serta mendukung fungsi operasional organisasi yang sifatnya material terhadap kegiatan strategi di dalam organisasi dengan tujuan bisa memberikan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar yang berkepentingan dengan organisasi. 2.1.1 Sistem. Menurut Sutabri 2012, sistem merupakan kumpulan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, yang kemudian saling berinteraksi dan bergantung satu dan lain, serta berpadu. 2.1.2 Informasi. Menurut Sutabri 2012, informasi dapat diartikan sebagai hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. 2.1.3 Skripsi. Menurut Paduan Skripsi VST 2017, skripsi merupakan penulisan suatu karya ilmiah yang memiliki isi hasil dari penelitian secara menyeluruh, kemudian disusun dengan sistematis sesuai dengan ketentuan metode dari penelitian ilmiah. Skripsi juga dapat memberikan peluang kepada mahasiswa dalam melatih diri untuk mengungkapkan suatu pendapat, berpikir secara analisis serta kritis, dan juga agar mampu menyelesaikan suatu masalah secara mandiri dan ilmiah. 2.2 Flowchart. Romney dan Stegbar 2014 mengartikan bagan alir atau flowchart sebagai suatu teknik analitis berupa gambar yang digunakan untuk merancang beberapa aspek dari suatu sistem indafarasi dengan jelas, ringkas, dan logis. 2.3 Data Flow Diagram. Menurut Pressman 2012, DFD atau DAD atau diagram aliran data merupakan gambaran yang berisi penjelasan tentang masukan, proses, keluaran terhadap suatu sistem. 2.4 Entity Relationship Diagram. Rosa A.S. dan M. Salahuddin 2016 mengartikan Entity Relationship Diagram atau IRD sebagai pemodelan awal dari suatu basis data. IRD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. 2.5 Waterfall. Roger S. Pressman 2012 menerangkan bahwa model air terjun atau waterfall atau siklus hidup klasik merupakan pendekatan yang memiliki 7 fase yang sistematis atau berurutan dalam proses pengembangan suatu perangkat lunak. Yang pertama, penjelasan dan fase-fase waterfall menurut Pressman 2012. Yang pertama yaitu komunikasi, kedua perencanaan, ketiga pemodelan, keempat konstruksi, dan kelima penyerahan sistem atau perangkat lunak. 2.6 Hypertext Processor. Saputra dan Agustin 2013 menjelaskan PHP X Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman untuk pembangunan suatu website yang dinamis. Jika HTML berfungsi sebagai kerangka dari layout web, maka PHP digunakan sebagai proses, sehingga dengan PHP tersebut sebuah web akan sangat mudah di-maintenance. 2.7 MySQL. Nugroho 2010 mengartikan MySQL atau My Structured Query Language
atau biasa disebut dengan DBMS, Database Management System, sebagai bahasa permintaan yang terstruktur yang difungsikan sebagai suatu program pembuat serta mengelola suatu database yang telah distandarkan untuk semua program pengakses database. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharma Indonesia pada periode setelah tahun 2015. Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni. 3.2 Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. 3.3 Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah mahasiswa program studi ilmu komputer yang sedang menyelesaikan skripsi mereka di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharma Indonesia. 3.4 Prosedur penelitian. Prosedur penelitian meliputi tahap pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. 3.5 Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa dan dosen pembimbing, observasi terhadap proses penyelesaian skripsi, serta studi dokumentasi terkait skripsi yang telah diselesaikan sebelumnya. 3.6 Validitas data. Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan dan keadilan data yang diperoleh. 3.7 Teknik analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menerangkan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. 3.8 Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, daftar observasi, dan studi dokumentasi skripsi mahasiswa. 3.9 Indikator pencapaian. Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah berhasilnya peneliti memahami proses penyelesaian skripsi mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam menyelesaikan skripsi. Sekian simulasi seminar proposal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.